3 minggu lagi. Muka Aris langsung pucat. Bagaimana ini? Apa ia harus pura-pura sakit? Aduh, terus piye? Tidak mungkin ia pura-pura sakit. Kasihan Abah jika harus dipaksa membawakan pengajian. Beliau sedang tidak baik-baik saja. Apalagi tempatnya jauh. Terlalu berisiko untuk kesehatan beliau dengan kondisi Abah saat ini. Dokter meminta Abah istirahat total untuk bulan-bulan ini. Beliau drop tenaga terlalu terforsir menghadiri undangan pengajian-pengajian di beberapa tempat, yang jaraknya kebanyakan tidaklah dekat. Oleh sebab itu, kedua menantu diminta untuk sementara menggantikan beliau yang sudah terikat jadwal. Menantu Abah yang lain suaminya Neng Hana tidak bisa menghadiri pengajian di luar kota karena paginya ia harus tetap bekerja. Tidak apa-apa, masih ada waktu. Kamu manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar. Sementara tidak jenguk ayah tidak apa-apa. Ayah bangga sama anak-anaknya ayah. Sama kamu, Riz, Dedara. Ikut Mas Aris ya. Izin dulu kuliahnya. Pokoknya Dedara di samping Mas Aris terus. Nanti kalau Mas Aris tidak bisa jawab Mas Aris tanya Dedara. Tanpa disadari ada telinga yang menguping obrolan keluarga Pak Hamdi. Benar kata pepatah dinding memiliki telinga. Pria misterius yang sejak subuh sudah di samping rumah bersembunyi di celah tumpukan kayu milik Pak Hamdi di kebun untuk mengorek informasi. Hafal kebiasaan keluarga rumah ini akan berkumpul setiap hari Minggu. Dia tahu dari seseorang yang mempunyai misi yang sama. Beruntunglah ia baru juga melancarkan aksinya setelah beberapa bulan berhenti sudah mendapatkan informasi yang sangat jitu. Ini cuma gertakan saja. Ia sudah menyiapkan skenario bersama rekannya untuk dikeluarkan nanti puncak dari segala dan asteris dan mereka. Sesudah mendapatkan yang dicari ia akan keluar dari persembunyian setelah memastikan sekeliling terlihat sepi tidak ada yang memergoki aksinya. Informasi ini sudah lebih dari cukup tinggal menunggu waktu. Semoga ia bisa lolos seperti sebelum-sebelumnya. Tenang saja. Ia tidak akan berbuat lebih hanya sebagai pengingat kalau mereka masih ada sampai rasa yang mengkarat bisa disingkirkan. Asteris. Seperti yang direncanakan keduanya. Mereka menuju TKP untuk membuntuti sasaran menuju pengajian yang disebutkan kemarin. Aris bersama istrinya dan juga beberapa santri yang mengawal melesat jauh dengan mobil hitam miliknya tanpa menyadari kondisi mereka saat ini dalam bahaya. Seorang wanita sudah siap-siap menjalankan bagiannya setelah setengah jam ikut bergabung duduk di antara para jamaah yang hadir. Sesudah memberi kode ke rekan agar bersiap ia berjalan menerobos di antara hadirin di bawah panggung menuju samping tepat di mana istri Aris duduk menemani suaminya. Tanpa pikir panjang dikeluarkan bungkusan plastik yang sudah ia longgarkan talinya dari tas yang tadi disembunyikan di bawah pohon nangka. Beruntung di samping sini hanya ada beberapa bapak-bapak itu pun tidak ikut berdiri di sampingnya. Duduk di kursi bergerombol di sebelah sana. Dilemparkan suara dengungan yang samar terhan asteris tam suara speaker yang menggema tepat di atasnya di atas panggung. Keluarlah penghuni di dalamnya menyebar ke seluruh ruangan. Aris yang kaget atas lemparan itu dengan sigap teringat istri lantas di asteris kap erat untuk melindungi dari sengatan hewan yang murka hidupnya terusik. Dua santri yang memakai jaket membantu menutupi putri dari kiainya dengan cara ikut melingkari tanpa menyentuh meski jarak terlalu dekat setelah menaikkan jaket hingga di atas kepala. Semua jamaah lari berhamburan meninggalkan lokasi dikejar hewan bersayap tersebut. Ayo, cepat turun, perintah Aris ke istri dan santrinya. Dengan gerakan cepat salah satu pemuda melepas jaket miliknya untuk menutupi darah sebelum berlari bersama temannya meninggalkan keduanya. Terlalu lambat jika mereka terus bergerombol. Dituntun pelan istri kecilnya dalam deka asteris pan menuruni tangga. Dengungan itu tidak bosannya mengikuti dan berakhir. Ah, teriak Dara. Dua tempat yang lepas dari pengawas Aris jadi santapan lebah. Sabar Dek Dara, tahan. Dituntun Dara tidak sabar untuk dibawa lari ke dalam mobil yang terparkir. Di sana sudah ada santri yang tadi menyetir membukakan pintu lebar-lebar. Dibantu ia oleh santrinya mengusir beberapa lebah yang masih saja membalas dan asteris dam atas tindakan yang sama sekali tidak mereka perbuat. Dara yang kesakitan menangis sesenggukan di dalam mobil. Mas Aris. Dua lebah berterangan di sekeliling Dara yang meringkuk ketakutan mim asteris lu kepala dan menancapkan ujung ekor ke lengan putih yang dilingkari gelang. Aris yang kaget langsung menoleh membuka mobil dan menutupnya kembali.
Itu dia satu lagi yang hendak menyerang langsung ditampik menggunakan buku tulis yang dipegangnya sebagai senjata. Diten Asteris dan kasar keluar dari mobil hewan kecil tersebut agar tidak lagi membuat ulah. Dedara, mana yang sakit? Diraih tangan istri untuk melihat luka bekas sengatan lebah yang memerah. Kang, kalau sudah kita keluar beli air es atau apa buat mengompres. Baik, Gus. Dicabuti sengat yang menempel di lengan dan punggung telapak kaki lupa akan sengatannya sendiri. Di sini juga sakit. Beritahunya menahan tangis. Lampu gawai yang disorotkan Dara mempermudah ia menemukan sengatan ketiga di badan istri. Dara tersenyum melihat wajah Aris dipenuhi beberapa sengatan yang menu asteris sup. Kenapa? Ini banyak sengatan. Masak tidak terasa. Aduh, sakit. Iya terasa. Senyumnya hilang masak bisa loading gitu sakitnya. Wajah cantik Dedara memabukkan Mas Aris menyembuhkan rasa sakit ini. Bisik Aris membuat istrinya tersipu malu. Lantas diteliti lagi. Apa masih ada sengatan yang masih menunu asteris suk ternyata banyak hingga gadis di depannya terbengong. Di leher, lengan padahal sudah terbungkus kemeja putih yang melekat tubuh. Dengan semangat dibantu balik suami mencabuti sengatan yang masih tertanam di kulit. Gus, ini es batunya. Dara mengeluarkan kerudung dari tas lantas digunting menjadi 3 bagian untuk membungkus es batu yang dingin supaya memudahkan mengompres. Gus, mari istirahat di gubuk kami. Bapak dari penjual es teh mempersilahkan rombongan Aris mampir ke rumah setelah diberitahu putra tunggal beliau jika mereka kedatangan menantu dari kiai yang biasa keluarga beliau hadiri ceramahnya. Maaf Pak, merepotkan. Tidak Gus, mari, Buk. Tolong bantu Nengnya. Kasihan. Mari. Neng. Istri beliau membantu Dara mengompres sengatan di kamar. Awalnya Dara malu sungkan tidak enak hati tapi tidak mungkin pula ia membuka sebagian auratnya di depan mereka agar mudah mengompres. Maaf ya, Bu. Tidak apa-apa. Neng, kami senang sekali Neng bisa mampir ke gubuk kami yang reot ini. Ayo Neng, masuk. Tidak apa-apa. Dara mengangguk mengikuti masuk ke dalam kamar malu-malu sedangkan putra dari pemilik rumah sibuk sendiri menyiapkan hidangan sederhana untuk mereka semua. Di belakang sana, pemuda berusia 17 tahun saat hendak mengambil nasi di periuk menghembuskan pelan nafasnya yang terasa sesak.